Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM 2205020007. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari Bapak Oki dengan MK Teori Kebijakan Publik. Di MK ini saya mengambil materi isu-isu kebijakan publik. Nah, apa itu isu-isu kebijakan publik? Isu-isu kebijakan publik mencakup berbagai masalah atau perdebatan yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat. Nah, contohnya melibatkan ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, sifat isu publik merujuk pada karakteristik khusus yang melekat pada masalah atau peristiwa tertentu yang membuatnya menjadi perhatian masyarakat secara luas. Nah, di sini ada 7 sifat isu publik. Yang pertama itu kepentingan umum. Terus yang kedua itu ada keterbukaan dan aksesibilitas. Info terkait isu publik dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, yang dimana isu publik melibatkan kepentingan dan dampak yang signifikan pada masyarakat secara luas, bukan hanya pada kelompok ataupun individu tertentu. Transparansi dan aksesibilitas informasi memainkan peran penting dalam bentuk pemahaman publik. Terus yang ketiga itu ada kontroversialitas. Isu publik seringkali bersifat kontroversial, memicu perbedaan, pendapatan, atau pandangan di kalangan masyarakat. Nah, hal ini dapat melibatkan nilai-nilai kepentingan atau pandangan yang berbeda. Terus yang keempat itu ada referensi sosial. Isu publik mencerminkan aspek-aspek kehidupan sosial yang dapat mempengaruhi masyarakat secara langsung, seperti kebijakan pemerintah, hak asasi manusia, atau perubahan sosial. Terus yang kelima itu ada dinamis. Isu publik dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Perubahan lingkungan sosial, ekonomi, atau politik dapat mempengaruhi sifat dan urgensi suatu isu. Keenam itu perhatian media. Isu publik seringkali mendapatkan perhatian media yang besar. Liputan media dapat memperluas penyebaran informasi dan memengaruhi resepsi masyarakat terhadap isu tersebut. Terakhir, pengaruh politik. Isu publik seringkali terkait dengan kebijakan pemerintah dan dapat memainkan peran penting dalam proses politik. Terus di sini ada 8 faktor mempengaruhi isu kebijakan publik. Yang pertama itu kepentingan publik, yang dimana tingkat kepentingan atau dampak suatu masalah pada masyarakat menjadi faktor kunci dalam menentukan prioritas kebijakan. Yang kedua itu opini publik. Pendapatan dan persepsi masyarakat terhadap suatu isu dapat mempengaruhi pembuatan dan implementasi kebijakan. Yang ketiga itu tekanan kelompok. Pengaruh dari kelompok-kelompok kepentingan atau lobby dapat memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan. Terus yang keempat itu ada ketersediaan sumber daya. Keterbatasan anggaran, tenaga kerja, atau sumber daya lainnya dapat membatasi atau mempengaruhi desain dari implementasi kebijakan. Terus yang kelima itu konteks ekonomi, yang dimana kondisi ekonomi suatu negara atau daerah dapat mempengaruhi kebijakan, terutama dalam hal pengeluaran dan alokasi anggaran. Terus yang keenam itu ketidakpastian dan perubahan. Isu-isu yang berkaitan dengan perubahan sosial, ekonomi, atau lingkungan seringkali menuntut kebijakan yang responsif terhadap perubahan tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, hukum dan regulasi, yang dimana kerangka hukum dan regulasi yang akan dapat membentuk batasan dan parameter untuk pembuatan kebijakan. Terus terakhir, globalisasi, yang dimana faktor-faktor global seperti perdagangan internasional, migrasi, atau masalah lingkungan global dapat memerlukan respon kebijakan yang melibatkan kerjasama lintas batas. Nah, 8 faktor ini dipengaruhi oleh kombinasi dan analisis menyeluruh tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berintegrasi, penting untuk merancang kebijakan yang lebih efektif. Nah, di sini ada 7 tahapan kebijakan publik. Yang pertama itu penetapan agenda, yang dimana identifikasi dan penentuan masalah yang menjadi fokus kebijakan publik. Yang kedua, perumusan kebijakan, yang dimana pengembangan ide, konsep, dan rencana tindakan untuk menanggapi masalah yang diidentifikasi. Yang ketiga itu ada adopsi kebijakan. Nah, proses pengesahan kebijakan oleh lembaga atau badan pemerintah yang berwenangan. Yang keempat itu ada implementasi,
yang dimana pelaksanaan kebijakan dalam tindakan nyata sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, yang kelima itu ada evaluasi, yang dimana penilaian dampak dan efektivitas kebijakan setelah implementasi. Yang keenam itu ada reformulasi atau pemberhentian, yang dimana jika diperlukan kebijakan dapat direformulasi, diperbarui, atau dihentikan berdasarkan hasil evaluasi. Terus yang terakhir itu ada monitoring, yang dimana pemantauan terus-menerus terhadap implementasi kebijakan untuk memastikan konsentrasi dan efektivitasnya. Nah, proses ini tidak selalu linear dan seringkali tahapan-tahapan tersebut saling terikat dan dapat berulang seiring waktu. Baik, di sini saya mengangkat isu ketidaksetaraan pendidikan antar daerah. Di sini terdapat ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan antar daerah di Indonesia. Daerah perkotaan umumnya memiliki lebih banyak fasilitas pendidikan dan guru berkualitas dibandingkan dengan daerah pedesaan. Nah, di sini ada 3 faktor penyebab ketidaksetaraan pendidikan antar daerah. Yang pertama itu keterbatasan infrastruktur, yang dimana beberapa daerah pedesaan mengalami keterbatasan infrastruktur pendidikan seperti kurangnya sekolah dan sarana pendidikan. Nah, yang kedua itu ada ketidaksetaraan guru, yang dimana kesenjangan distribusi guru berkualitas, di mana guru lebih cenderung bekerja di daerah perkotaan daripada di pedesaan. Nah, yang ketiga itu kurangnya akses internet, yang dimana pendidikan jarak jauh selama pandemi COVID-19 kemarin itu menunjukkan ketidaksetaraan akses internet, terutama di daerah terpencil. Anak-anak di daerah pedesaan mungkin mengalami kesulitan mendapatkan pendidikan berkualitas yang dapat berdampak pada kesempatan masa depan mereka. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.